di grup WhatsApp ya, kadang kita sebut hoax gitu. Nah itu akan membahayakan masyarakat dan akan meningkatkan ketakutan kita di tengah pandemi seperti ini begitu. Lanjut ke subtema yang kedua. Nah, subtema yang kedua akan membahas mengenai peran kampung tangguh Nusantara untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, selama pandemi COVID-19 kan diinstruksikan ya untuk membuat relawan desa untuk melawan COVID-19 yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan nantinya itu mereka akan digelar dan memiliki tugas dalam pencegahan, penanganan terhadap warga korban COVID-19 dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah. Nah, apa saja sih yang harus mereka lakukan? Nah, dalam hal ini mereka pertama akan melakukan edukasi untuk mensosialisasi gitu kan, dengan menjelaskan perihal informasi terkait COVID-19, terus juga baik gejalanya, cara penularannya itu dari apa saja, lalu juga langkah-langkah pencegahannya. Nah, yang kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat, di mana masyarakat dihimbau untuk selalu cuci tangan pakai sabun ketika hendak keluar dan sampai di rumah. Nah, terus yang ketiga juga harus menghimbau dan memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau berada di kerumunan yang banyak orang seperti pengajian, pernikahan, tontonan, atau hiburan massal, maksudnya bioskop atau dan hajatan yang kegiatan serupa lainnya pokoknya. Nah, lalu yang keempat, menyediakan informasi penting yang tadi sebelumnya saya sampaikan, penyebaran informasi itu sangat penting terkait penanganan COVID-19. Namun harus kita lihat juga sumbernya berasal dari mana, dan harus kita ketahui di tengah pandemi kan banyak hoax ya, jadi kita harus pintar-pintar milih informasi. Nah, subtema yang ketiga itu berkaitan mengenai peran kampung tangguh untuk mempertahankan sisi dari ketahanan masyarakat terkait dengan kesehatan dan ekonomi menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Yang kita tahu selama pandemi ini semua elemen dalam menghadapi itu kan berkurang, ekonominya, terus juga ketahanan pangan, terus juga kan. Nah, salah satu yang saya baca juga dari jurnal bahwa ada daerah desa Bukit Layang namanya yang berhasil mencegah COVID-19 ini dengan cara bergotong royong memanfaatkan lahan desa itu untuk ketahanan pangan gitu. Kemandirian desa yang dibangun masyarakat desa Bukit Layang dalam mewujudkan ketahanan pangan di masyarakat juga bagian dari penanganan dan pencegahan COVID-19. Selain itu, masyarakat di desa juga memanfaatkan pekarangan rumahnya dengan menanam tanaman sayur-sayuran yang memang bisa dipanen secara cepat seperti cabai, tomat, bayam, dan kangkung. Nah, lalu mereka tidak hanya itu, ada inovasi yang dilakukan masyarakat juga untuk memanfaatkan perkarangan. Nah, itu juga merupakan solusi dari pangan ya, ketahanan pangan di masa pandemi ini gitu. Nah, subtema yang terakhir mengenai pandangan terkait dampak keberadaan kampung tangguh Nusantara terhadap edukasi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui yang sebelumnya saya jelaskan bahwa di dalam kampung tangguh COVID-19 ini begitu banyak pencegahan yang mereka lakukan, membentuk relawan. Namun tidak di setiap daerah Indonesia itu membentuk relawan untuk mencegah COVID-19, juga untuk membantu pemerintah